Fatihan wa salatu doa ila arwahi sadatin ahli kisah wa jami'a syakhina muallimina walidina wa amwatil muslimin anallahu yatakashahum birrahmah wal maghfirah ya'li darajatihim bil jannah bil alaina min barakatihim asrari manwarihim wa ulumi wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa anallaha yaftah alaina futuhal arifin wa yaqdi hajatina wa hajatikum khairin ulufin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif al-Imam Ahmad ibn Athaillah fi kitabih al-Hikam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daril amin ila an qala idfan wujudak fi ardil khumul fama sabata mimma lam yudfan la yatimu nataju. Hendaknya engkau menanam dirimu di dalam tanah kerendahan, tanah yang tersembunyi, yang dalam dirimu itu ditanam, maka tidaklah sempurna hasil buah yang tidak ditanam bijinya itu dengan dalam. Jadi biji itu bila tak keluar matinya, tapi bila dimasukkan ke dalam tanah kemudian semakin dalam, begitulah akan tumbuh buah dan hasilnya. Begitu juga Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau memberikan nasihat di dalam hikam yang ke-11 ini, bahwasanya kita itu bagaimana menanam diri, yaitu menyembunyikan diri kita. Khumul bahasanya. Maksudnya adalah tidak ketujuh dikenal ataupun dilihat orang, ataupun hal-hal yang menjadikan dia itu ingin dipuji, didahulukan, dikemukakan. Maka orang yang khumul ini, orang yang menyembunyikan dirinya, menanam yang dalam biji tumbuhan itu, tidak ingin dikenal orang lain, ini akan membantu ikhlas di dalam beribadah. Karena riya itu hati yang suka dinilai orang lain, lalu timbul sifat riya. Tapi bila hati sudah kada ketujuh, dinilai orang, dilihat orang, maka selamat daripada sifat riya. Maka amal ibadahnya itu ikhlas. Beda orang yang ketujuh, dilihat, dikenal, maka ini termasuk bentuk yang memutuskan diri daripada sampai tumbuh mencapai daripada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita sebagai orang yang ingin terus mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai ada rasa di hati ini senang dinilai orang lain. Makanya guru kumpul sering mengajarkan doa, ya Allah, janganlah kami ini suka bertampak di majelis. Yuhibbut tasaddur fil majlis. Ketika orang banyak, ketujuh artinya dilihat orang lain. Hati itu senang bila orang itu memandang dia, memperhatikan dia, menilai dirinya. Senang. Makanya ada doa supaya
Di dalam perkumpulan orang banyak, inya ketujuh, kada tapi dikenal. Kada tapi, ya begitulah mereka menjalani suluk di dalam beribadah. Karena kita ini hidup bermuamalah dengan manusia yang banyak. Jadi bidayah orang itu ingin usul kepada Allah, ketujuh menyendiri, beribadah sendiri, ya. Artinya maksud menyendiri itu hal-hal ibadah-ibadah yang memang dianjurkan kita tidak berjamaah, dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian dari situlah juga selain melatih sifat ikhlas, juga dia melatih sifat tawadu, merendah diri. Bagaimana Nabi kita bersabda, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang bertawadu, pangkatnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menanam dirinya di tanah yang dalam itu membantu sifat ikhlas. Yang kedua, sifat tawadu, merendah diri. Kemudian dikatakan tidaklah orang itu benar menuju Allah Ta'ala selama masih ingin masyhur ataupun dikenal. Ma sadaqallaha man ahabba syuhrah. Tidak benar orang itu menuju Allah kalau masih ingin melihat ke sana ke sini, ya, ingin dilihat orang, sibuk dengan orang lain, bukan sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bujur lagi. Makanya dikatakan oleh orang, tidaklah sempurna jalan kita ini kecuali kelompok yang hatinya sudah dipakaikan, rohnya sudah diliputi daripada tempat sampah. Jadi rohnya itu diliputi dengan tempat sampah, ditutup, dibungkus supaya kada dilihat orang lain. Itu baru orang itu menjalani jalan kami. Artinya, kayak apa sampah itu kira-kira? Hakunkah orang melihat menwayah ini sampah didatangi orang, Bang? Dicari-cari orang lagu pinaan, itu pun mencari nang baiknya juga, tapi ini maksudnya lain enggak itu. Artinya begitulah hati sampah itu, hati yang tidak ingin dinilai oleh orang lain. Sehingga Imam Bishr Al-Haris, beliau berkata kepada salah seorang yang minta wasiat, kata beliau, akhmil zikrak wa atib mat'amak. Simpan dirimu, sembunyikan kehebatanmu, amal ibadahmu. Itu pesan beliau. Mereka mengetahui orang yang ingin mengenal sampai kepada Allah harus punya sifat yang senantiasa menyembunyikan dirinya. Bagaimana dikatakan akhir ma yunza' fi qulubil arifin fi qulubil awliya hubbus syuhrah. Akhir daripada yang dilepas di dalam hati para wali, para arifin adalah suka terkenal. Itu akhir yang dilepas daripada hati mereka. Artinya ini susah, ngalih. Ketika orang itu, selain daripada itu, para aulia itu mereka telah melepas semuanya. Ya, cinta dunia pun mereka lepas, tapi cinta terkenal ini terakhir yang dilepas. Sehingga mereka ketika mampu melepas suka dikenal, maka mereka dilantik menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat sombong, ya, ria, hasud dan semuanya itu sudah diangkat berataan kecuali suka pamer ini. Nah, itu terakhir karena alih itu keluarnya. Karena dikatakan orang yang suka dikenal itu
itu lebih parah daripada hubud dunia, cinta dunia. Kalau orang cinta dunia itu dikatakan ra'su kulli khati'ah, akar daripada segala dosa cinta dunia. Tapi ternyata cinta terkenal ini lebih parah daripada cinta dunia. Kenapa? Orang yang suka terkenal ini, ya, ingin dipandang, dilihat, dipuji ini, hidupnya itu ambisinya itu kuat. Sedangkan orang yang hubud dunia, kalau sudah dapat itu mereka bisa berampih karena keuyuhan. Karena dunia ini beda dengan ketika dipuji. Dunia ini tidak memuji kita. Kenikmatan dunia ini hanya kenikmatan yang tampak saja. Sedangkan kenikmatan dipuji orang ini di mana-mana, selalu dicari. Bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bercerita, berkata daripada sahabat Abi Hurairah, kata Nabi kita, nanti besok ada orang yang datang ahli surga yang sembahyang bersama kalian. Abu Hurairah radhiyallahu an berharap itu beliau yang diisyaratkan oleh Nabi, tapi ternyata lain. Pagi-pagi aku sembahyang di belakang Nabi, ternyata di situ ada salah seorang yang tiba-tiba datang. Orangnya kulit hitam, ya, berkain lusuh, berjabat tangan dengan Nabi sambil berkata, "Ya Nabi Allah, doakan saya mati syahid." Bahkan Nabi pun mencium dari tubuhnya bau kasturi. Nah, itu ternyata orang yang Nabi kabarkan penghuni surga. Orangnya biasa, kulit hitam, ya. Orang biasa, baju pakaiannya biasa, tapi orang ini Nabi kabarkan penghuni surga dan mendapatkan kemuliaan mati syahid. Lalu sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini orang hebat, tidak engkau bebaskan, kenapa?" Kata Nabi kita, "Saya malu membebaskan orang yang pangkatnya raja di surga. Di dunia orang biasa, tapi di surga dia raja. Saya enggak malu membebaskan di dunia, karena ini raja, kada pantas." Juga seorang perempuan namanya Miskinah, sehari-hari, ya, hadir majelis, duduk di belakang sana, di pojokan sana. Miskinah ini cinta dengan ulama, cinta dengan ilmu, tidak dikenal. Namanya Miskinah, seorang perempuan di zaman tabi'in, lalu wafat. Ada orang mimpi ulama, orang soleh, ngelihat Miskinah ini berjalan dengan kebanggaannya, berjalan dengan jalan orang sombong, ya, di surga. Ditanya, "Engkau ini Miskinah kah? Kenapa ini agak pernah berjalan dengan pakaian yang mewah?" Maka ikam ini di dunia semalam itu wanita yang tidak dikenal, yang kami tahu ini orang-orang kasihan, orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang biasa, wanita biasa, tidak punya pangkat jabatan, cuman pangkatnya di surga luar biasa. Ujar Miskinah, "Iya, saya di dunia ini wanita miskinah." Dipanggil Miskinah, wanita yang kasihan, wanita yang miskin, yang tidak dipandang. Tapi bahwasanya hilang daripada kemiskinan saya dan diberikan daripada istana untuk saya di surga. Jadi Miskinah ini mendapatkan kemuliaan, ya. Orang-orang biasa seperti itu mereka tumbuh di dalam keselamatan dengan amal mereka, sehingga mereka menjadi penghuni surga. Bagaimana juga seorang tabi'in yang disebut dengan Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini seorang yang tidak dikenal di muka bumi.
tidak dikenal. Ya, orang Yaman, ya, dari desa Qoran, orang berkulit coklat, ya, kemudian orang yang selalu menundukkan kepala bila berjalan, ya, tidak dikenal di bumi, tapi di langit semua malaikat mengenal Uwais Al-Qarani. Jadi Uwais Al-Qarani ini lebih hafal jalan menuju langit daripada di muka bumi. Ada tapi tahu di mana tempat-tempat, kada tapi bakawan, kada ada bisi kawan. Ya, makanya Uwais Al-Qarani itu ketika dihabarkan oleh Nabi, pemimpin tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Nanti wahai Umar, wahai Ali, bila engkau ketemu dia, minta doa agar engkau dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Uwais yang disebut oleh Nabi ini? Ketika Nabi kita wafat, ingat pesan itu. Khalifah Umar akhirnya mengumpulkan orang-orang Yaman yang pergi haji sama khalifah. Kumpul orang-orang Yaman, kumpul semuanya. Kumpul orang-orang, ya, dari Qaran, ngumpul semuanya. Ditanya, afikum Uwais, adakah kalian ini yang namanya Uwais? Kata Nabi kita. Maka orang itu melihat ke sana ke sini, siapalah Uwais itu? Kan ada yang kenalnya nih, rombongan haji ini. Mungkin Uwais, kenapa khalifah ini mencari Uwais? Ada Bang Uwais itu menjaga kambing ternak kami, onta-onta kami, itu di situ. Itu Jabang. Nah, ajar khalifah, tolong panggil dia. Nah, akhirnya dipanggil. Nabi mengkhabarkan secara detail sifatnya, cirinya. Dia itu punya dulu kena penyakit belang, ya, lalu ampih kecuali tersisa seuang di belakang sini. Ada tandanya. Tandanya ada, dilihat bujur. Nabi mensifatkan secara detail, dia punya ibu yang berbakti kepada ibunya, Uwais ini. Lalu disebutkan, Nabi menyebut dia orang tidak dikenal. Orang Yaman kada ada yang tahunya. Jamaah haji kada ada yang tahunya. Disuruh menunggui daripada kendaraan-kendaraan, tukang jaga parkir bahasa kita. Orang biasa, tapi Nabi menyebut dia. Nangis Uwais disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Umar dan Ali, Uwais, tolong doakan kami. Siapa saya mendoakan kalian berdua? Kalian sahabat yang paling mulia, saya orang biasa. Tidak Nabi menyuruh kami untuk minta doa kepada engkau agar dosa kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Uwais mendoakan. Setelah itu kata Umar, wahai Uwais, engkau mau kemana? Saya mau jalan katanya. Ada tahu tujuan kemana? Engkau kalau pulang mau kemana? Mau ke Irak, ke Basrah, ke Yaman. Nanti saya tulis kepada gubernur sana untuk memuliakan engkau. Kau ini orang hebat. Atau Uwais, jangan, biar saya tidak dikenal sama orang lain. Ini rekomendasi daripada khalifah agar gubernur ini menyantuni Uwais, memberikan, ya, fasilitas lah, artinya supaya Uwais ini orang yang dihormati lah. Kata, kada usah, nih dikasih uang, kalau gitu nih ambil uang, mungkin berapa dinar gitu kan. Ditolak, ujar Uwais, biarkan saya berkelana Uwais, tidak ada yang tahu kemana dia berjalan, dalam keadaan tidak dikenal dirinya, tapi dikenal oleh Nabi kita Muhammad dan dikenal oleh penduduk langit. Kenapa orang seperti itu? Ya, seperti itulah mereka, orang yang sudah menyimpan diri yang dalam sehingga tumbuh yang begitu baik, laksana tanaman. Sehingga Uwais itu wafatnya pun dikatakan tidak dikenal. Ya, Uwais ini, ya, sering makan tuh di tempat-tempat sampah. Uwais ini bahkan anjing itu makan dihiga dengan Uwais, sama-sama mencari sisa-sisa makanan. Kata Uwais, anjing, ya, ini tulang ikam, ini makanan akulah, jangan dirabuti. Nah, kita masing-masing mencari makanan di sini. Dipadiri Uwais. Lalu ujar Uwais, anjing, engkau ini lebih mulia daripada aku. Lihat tawaduknya. Kenapa? Engkau bila mati jadi tanah, tidak ada azab.
sedangkan aku masih melewati sirat. Bila aku tercebur, aku lebih hina daripada engkau. Engkau lebih mulia. Bila aku terjatuh di sirat, aku ada dua harapan, antara celaka dan selamat. Tapi bila aku meniti sirat, aku lebih mulia daripada engkau. Begitulah Uwais dengan binatang, dengan anjing. Dan meninggalnya pun tidak dikenal. Ya. Uwais Al-Qarani, Nabi sebutkan Sayyidut Tabi'in. Sehingga dikatakan dulu, ya, orang yang hadir di majelis ilmu, ya, ada mereka itu berkat mereka yang hatinya luar biasa, menyimpan daripada keistimewaannya. Dia duduk di majelis ilmu, dikatakan seorang guru yang mengajar bisa berbicara, menyampaikan ilmu, ternyata berkat dia yang hadir yang di sana. Berkat dia Allah berikan rahasia itu ke ilmu seorang guru yang mengajar, padahal berkat dia yang hadir, yang di pojok sana, yang tidak dikenal siapa dia. Sehingga adab kita dengan orang-orang bermasyarakat itu hendaknya kita sangka baik kalau pina ada orang yang seperti itu, orang yang menyimpan keistimewaannya, dan dia ternyata pangkatnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana Uwais. Makanya dulu guru kita mengajarkan, ya, guru kita Habib Ali Masyhur sering mengatakan, bila kalian bertemu dengan orang lain, sangka baiklah kalau dia itu adalah Nabi Khidir. Begitu disuruh kita. Bila melihat orang salaman kepada orang, ini Nabi Khidir, Nabi Khidir. Tidak hanya wali, nabi. Ya. Karena di antara mereka orang-orang ini ada yang pangkatnya yang tinggi, yang mereka menyembunyikan daripada keistimewaannya. Karena mereka sudah menyimpan diri mereka di tanah yang begitu dalam. Sehingga dikatakan oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi, beliau berkata kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam, dan itu mencapai derajat kewalian. Yang pertama adalah menahan lapar, sering puasa. Yang kedua banyak diam. Yang ketiga menyendiri. Nah, ini orang yang suka menyendiri, menyembunyikan diri, ya. Itu artinya tidak suka dikenal orang lain. Hubbu syuhrah itu dia telah lepas di dalam hatinya. Dia lepas, gak suka dikenal. Itu diantara 4 macam orang dilantik menjadi wali Allah Ta'ala. Kemudian bangun qiyamul lail di sepertiga malam. Bila sering puasa, menahan lapar, tidak banyak bicara, menyembunyikan keistimewaan diri kita, ya, tidak suka dipuji orang lain, dan ibadah di sepertiga malam. 4 macam itu bila ada di dalam kehidupan kita, kita ini akan dilantik menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ngalihnya wali itu. Nah, kita ini menahan lapar ini Ramadan aja, itu masih belum, tuh orang awam aja tingkatannya. Ya, kalau mereka Senin Kemis kadang puasa Nabi Daud, dan bahkan puasa dahar, setiap hari puasa, untuk mendidik daripada nafsu mereka. Banyak diam, ya, banyak diam, banyak zikir, banyak menyendiri. Idfan wujudak fi ardil khumul, ya. Tuh, ini hikam beliau. Ya, kita ini memang keistimewaan itu biasanya datang bila kita itu ada kelebihan, ya. Tapi kadang syaitan ini macam-macam menggoda. Kita hendak sedikit saja, hendak apa gitu, nah digodanya, lalu rusak kita. Kita ini padahal hanyar aja, hanyar hijrah bahasanya, tapi ada paham kayak apa hijrah itu, lalu beribadah itu ingin dinilai dan seterusnya.
Padahal dilatih dulu, dilatih. Jadi berat jalannya, itu berat. Dilatih supaya kita itu baik dilihat atau tidak, hati kita sama, pada berubah, bacaan kita sama, ya, ibadah kita sama, sehingga orang yang seperti itu terlepas sudah daripada syuhrah, ya. Dimuliakan nggak kadakah, dihina sama aja rasanya. Dimuliakan sama, dihina sama. Nah itu hatinya kada berubah. Nah kemudian hikam berikutnya, manafa'al galba mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Tidak ada yang paling memberikan manfaat di dalam hati seorang murid, ya. Murid itu orang yang menuju Allah. Dalam kitab tasawuf kalimat murid, ya, itu orang yang ingin sampai kepada Allah. Sekarang kalimat murid ini dipakai di sekolahan, murid-murid, ya. Itu bahasa Arab, itu murid itu. Nah, di dalam kitab tasawuf murid ini, ya, orang-orang yang menuju Allah Ta'ala itu murid. Lain yang kelas SD itu lain. Nah, itu murid juga. Ya. Jadi orang tidaklah manfaat di dalam hati seorang murid dari sesuatu yang mensucikan dari kelalaian, seperti orang itu uzlah anil khalaq. Nah ini kurang lebihnya daripada hikam sebelumnya, melepas daripada bergaul dengan makhluk, sehingga ketika dia melepas bergaul, disitulah dia masuk ke lapangan berpikir. Nah, disitu hanya kawa berpikir. Bila masih banyak berurusan, ada kawa berpikir tuh, berpikir bagaimana, ya, zat Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana kelembutan Allah, ya. Artinya berpikir yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus fokus. Pada kau bercampur sambil bermuamalah dengan makhluk itu, bila kebanyakan akhirnya kurang. Tapi bila suka dia menyendiri, maka dia masuk pikirannya. Nah di sini berpikir tadi, ya, untuk zat Allah ini memang jangan, ya. Kita tidak boleh memikirkan zat Allah Ta'ala. Maksudnya memikirkan kelembutan Allah, ya. Apa yang diperbuat Allah daripada rahmatnya, kasih sayangnya, ya, af'al Allah Ta'ala. Dan juga memikirkan bagaimana ciptaannya, ya, af'al Allah Ta'ala, dengan segala yang kita lihat. Sehingga dikatakan orang yang uzlah tadi, pikirannya itu bersih, sehingga dia bisa menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan daripada kejadian alam semesta ini, sehingga dengan memikirkan tadi akan menjadikan manfaat di dalam hati seorang murid. Manfaat. Karena ibarat, ya, berpikir itu bila banyak berteman, ini ngalih, karena teman itu banyak meracuni, dan teman-teman kita ini ngalih mencari teman yang baik itu, ya, ngalih. Kebanyakan teman-teman itu yang membawa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tapi kalau dikatakan berteman dengan para orang soleh seperti ini lebih baik daripada sendiri. Lebih baik berteman, duduk seperti ini lebih baik, jelas, ya. Atau duduk dengan teman yang obrolannya selalu ilmu, ya, selalu apa, adab, obrolannya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, itu lebih baik. Itu membuka pikiran kita. Tapi bila berteman itu obrolannya yang lepas daripada hal yang demikian, maka lebih baik kita menyendiri. Karena dalam hadis, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Kenapa seperti itu? Karena berpikir
memikirkan sesuatu yang mengenal hakikat ma'rifat sesuatu itu akan menambah dia ma'rifat kepada Allah. Dan orang yang berpikir itu akan membuka bagaimana segala bencana nafsu dan godaan syaitan serta tipu dunia. Jadi orang yang uzlah itu akan tumbuh di dalam pikiran mereka hal-hal yang menjadikan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini suluk ya, orang-orang murid ingin sampai kepada Allah itu diantaranya menjauhi banyak berteman dengan orang lain. Karena bila banyak berteman dengan orang lain tadi akan sedikit dengan Allah Ta'ala. Bagaimana Nabi kita ya, ketika ingin dilantik menjadi seorang Rasul, dilatih beliau uzlah di Jabal Nur, Gua Sur, Gua Hira. Nabi kita beberapa tahun sebelum dilantik itu sering menyendiri, uzlah. Tidak tinggal di rumah atau berkumpul dengan orang-orang Quraisy, tidak. Nabi kita pergi ke gunung. Nah ini uzlah, menyendiri beliau, tafakur dengan ibadah beliau, dengan zikirnya beliau ya, menggunakan akal pikiran beliau ya. Bagaimana sih manusia ini semestinya, padahal ya masih belum ada panduan, tapi beliau diberikan rasa untuk berpikir, untuk mengenal Allah yang semestinya disembah. Belum mencari rasa itu. Kalau kita ini kan sudah tahu panduannya. Kalau kita uzlah itu kita sudah tahu apa yang harus kita perbuat. Baca apakah, mikirkan masa apakah, masa depan kita ini nang kayak apa kita. Apakah kita terus seperti ini memikirkan bagaimana nanti bekal kita, dosa-dosa kita, amal kita. Itu banyak kita ini sebujurnya yang dipikirkan tuh banyak ya, tafakur itu banyak sebujurnya. Kita sudah tahu apa yang harus kita renungkan ya terhadap diri kita atau bagaimana alam semesta ini, kehebatan Allah Ta'ala. Tergantung apa yang kita pikirkan yang menjadikan kita semakin mengenal dan dekat kepada Allah. Bisa aja kita melatih demikian, cuman karena kita sibuk bakawan lalu kada sempat waktu berpikir itu. Bila ada kesempatan itu paling manfaat di dalam hati seorang murid ya, untuk sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Baitul Wilayah gassamat arkanahu sadatuna fihi minal abdali ma bainal samti wa izalid da'i wal ju'i was sahri nazid al-ghali. Nah, ini seperti mana yang dikatakan tadi ya, bahwasanya rumah kewalian itu ya, tiangnya itu 4 tadi yang disebutkan tadi, banyak diam, banyak menyendiri ya, kemudian menyendiri yaitu yang tadi khumul. Ini sama aja, ini faidah hikam ini kurang lebih aja, cuman tadi kan menyendiri, yang kedua ini disuruh berpikir pulang, memakai pikiran kita, menyendiri tapi berpikir. Tadi menyembunyikan ibadah, kalau ini disuruh menyendiri, menggunakan pikiran kita untuk merenungkan sebenarnya tujuan kita ini apa. Nah, sehingga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Sahal, musuh kita itu 4. Pertama dunia, itu musuh kita. Pedangnya makhluk, supaya mengalahkan dunia itu pedangnya itu adalah makhluk. Artinya bila dunia hendak kalah itu kalahkan makhluk dulu. Lah, kalahkan makhluk. Bila masih bakawan dengan makhluk, kita masih kena musuh yaitu dunia. Bila kada bakawan lagi sudah lepas dunia itu. Nah, kemudian penjaranya itu adalah uzlah, menyendiri. Ada bakawan menyendiri ya. Kemudian yang kedua syaitan, musuh kita. Pedangnya lapar ya. Jadi bila kita
kita itu sering puasa, itu syaitan itu akan terus menjauh dan terlepas kita bila kita kawa banyak puasa. Nah, pedangnya syaitan itu adalah kenyang. Jadi syaitan itu punya pedang bila kenyang, karena itu pedang syaitan. Senjatanya, penjaranya adalah lapar. Jadi bila lapar, hilanglah daripada pedang syaitan. Yang ketiga, nafsu. Nafsu ini pedangnya tidur. Bila orang banyak tidur, kena terbawa nafsu. Nafsu ini kan kehendak-kehendak yang menjadikan orang itu malas ibadah. Jadi nafsu ini pedangnya tidur. Bila orang banyak tidur, banyak membuang-buang waktu, banyak istirahat, itu kena nafsu. Penjaranya bangun malam. Nah, bila kawa mengurangi guring dengan bangun malam, berarti nafsu itu hilang, lemah, kuat kita melawan nafsu. Yang keempat adalah hawa. Hawa ini, ya, nafsu ini dengan hawa apa bedanya? Hawa itu kurang lebih juga kehendak-kehendak, ada nafsu, ada hawa, ya, makanya digabung dengan hawa nafsu. Hawa ini pedangnya banyak berbicara, banyak pander. Itu orang kena hawa, keinginan-keinginan yang sia-sia. Kemudian penjaranya diam. Nah, ini 4 macam ini tadi orang akan menjadi seorang murid dan bahkan dilantik menjadi wali Allah Subhanahu wa taala bila kawa dijalani. Jadi ada uzlah itu dengan hati dan jasad. Ini bagaimana itu? Dia menjauh daripada orang lain. Awaknya kada berkumpul, hatinya juga menyendiri. Nah, ini uzlah, seperti mana Nabi kita di gua Hira, menjauhi orang-orang lain. Ya. Nanti kita di sini ada ambil daripada masa-masa uzlah. Kapan? Mungkin masa-masa tua lah. Masa-masa sudah tuntung gawian, tuntung anak sudah ganal, sadang ya sudah uzlah gitu. Nah, jangan banyak bakawan lagi, banyak etikaf aja di masjid. Uzlah atau orang-orang etikaf di masjid, uzlah, menjauh daripada bergaul. Ketika mereka etikaf di masjid, etikaf itu adalah menghentikan segala pikiran, mengurus daripada hal-hal yang menjauhkan diri kepada Allah. Arti etikaf itu orang yang duduk, ya, menenangkan pikiran, mendekatkan diri kepada Allah, dan tempatnya di masjid. Jadi orang yang banyak di masjid itu sebenarnya meniti jalan uzlah, ya, tidak mesti harus mengunci rumah di kamar, tidak mesti harus tolak ke hutan, tidak, ya. Untuk sekarang ini uzlah itu cukup di masjid. Bila banyak di masjid, ya, itu termasuk amaliyah uzlah. Atau banyak di rumah beramaliyah sunnah-sunnah, itu uzlah sudah. Tidak lagi mengurus ke sana, ke pasar, mengurus ini tidak. Ya, itu kalau seperti itu nanti akan rasa itu akan dapat, ya, rasa itu, ya, rasa ikhlas itu dapat, tawadu itu dapat, ya, dan nanti akan mencapai derajat kewalian bila orang melatih ini. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa. Kata Allah taala, hati-hati wahai Musa bila engkau berteman. Setiap teman itu bila tidak membantu untuk taat itu musuh. Jadi teman itu bila tidak membantu taat itu musuh, bukan teman. Juga Allah wahyukan kepada Nabi Daud, wahai Daud, kenapa engkau menyendiri? Kata Nabi Daud, saya menyendiri dari makhluk supaya dekat kepada engkau. Begitulah. Nabi Isa juga berkata, jangan engkau berteman kepada orang yang mati.
niscaya mati hatimu. Ditanya siapa orang yang mati, dijawab mereka yang rakus terhadap dunia. Ya, berteman hanya yang ada ya kita ini semakin hubud dunia. Hati ini bila berkawan itu ada tapi memikirkan akhirat lagi sudah. Makanya ini hikam ya 11-12 ini memberikan nasihat kepada kita agar menjadi orang yang menyembunyikan keistimewaan di dalam ibadah kita. Kemudian uzlah ya, uzlah itu banyak sendiri dan berpikir untuk masa depan kita, memikirkan masa depan akhirat pun. Kita ini kan banyak menyendiri memikirkan dunia ini, tiap malam dipikirkan disuruh apa ya bagus saja. Nah, dikatakan berpikir seperti itu termasuk kalau itu untuk kebaikannya. Nah, tapi kalau untuk semakin lalai itu pada bagus. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dengan dua faedah ini ya, mendapatkan manfaat daripada nasihat beliau. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih ahlana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.